Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita, NIM G331.21.0085, Program Studi Ilmu Komunikasi B-Sore. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Wali Songo. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Wali Songo, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi Wali Songo. Istilah wali berasal dari bahasa Arab yang artinya tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Al-Quran menyifati para wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali Songo diartikan sekumpulan orang yang dianggap memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Islam di bumi Nusantara. Kata wali, menurut istilah, adalah sebutan bagi orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam, dan dianggap sebagai kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah, mempunyai ilmu yang tinggi, serta berjiwa kewijayaan. Dari berbagai persepsi, yang paling kuat berdasarkan istilah dan fakta sejarah, Wali Songo adalah sekumpulan dewan dakwah, dewan mubalik, organisasi ulama dalam bentuk dewan lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9. Setiap ada wali yang wafat, kemudian diangkat wali lain sebagai pengganti sehingga tetap berjumlah 9 orang. Pengaruh Wali Songo sangat terasa dalam berbagai peradaban, salah satunya dalam bentuk peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari pelayaran, periklanan, bercocok tanam, persawahan, kebudayaan, kesenian, pendidikan, politik, militer, hukum, dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dalam Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, merupakan seorang putra dari Syekh Jumadil Kubra, seorang ahli irigasi dan tata negara. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi, bertepatan dengan masa kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani. Di kalangan rakyat jelata, Sunan Gresik terkenal, terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta tinggi. Sunan Gresik menyebutkan bahwa semua manusia dalam Islam mempunyai derajat yang sama. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel memulai perjalanannya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Kemudian Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Beliau yang mengangkat Raden Patah menjadi Sultan pertama Demak. Sunan Ampel juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Raden Magdum Ibrahim merupakan putra dari Sunan Ampel, lahir pada tahun 1465 Masehi, dari seorang perempuan bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan dengan cara kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta gamelan. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya Dewi Sekardadu, putra Menak Samboja. Nama Sunan Giri tidak lepas dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu di Demak. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam baik di Jawa maupun Nusantara, dilakukan sendiri maupun melalui berdagang bersama muridnya. Beliau juga menciptakan tembang dolanan anak kecil khas Islami seperti jemuran, cubak suwong, dan lain sebagainya. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kasim diberi tugas oleh ayahnya untuk berdakwah di daerah barat Gresik, yaitu antara Gresik dengan Tuban di desa Jalang. Raden Kasim mendirikan pesantren. 3 tahun beliau tinggal di daerah tersebut, beliau mendapatkan ilham agar berpindah ke suatu bukit untuk kemudian melakukan pendakwahan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan putra Raden Sahur. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam dengan menggunakan wayang dan beberapa kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian sehingga
Tanpa terasa mereka tertarik pada ajaran agama Islam. Kemudian Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus di bidang agama seperti ilmu tauhid, fikih, hadis, tafsir, serta logika. Karena itu, di antara wali songo yang lain, hanya beliau yang dijuluki sebagai al-ilm atau wali yang luas ilmunya. Dan karena ilmunya itu, ia banyak didatangi oleh para penuntut ilmu di berbagai Nusantara. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Di pintu makam Sunan Kudus terukir Asmaul Husna yang berangkat tahun 1296 Hijriah atau 1878 Masehi. Kemudian Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah seorang wali songo yang berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Sunan Muria dalam menyiarkan agama Islam merupakan salah satu wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah dan menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sunan Muria juga banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Pitung Dino, Ngatus Dino, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian Banten. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Raja Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Beliau merupakan salah seorang yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, yaitu Cirebon. Kemudian dari Cirebon, beliau mengembangkan agama Islam ke daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Selanjutnya kita beralih pada strategi dan metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu pembagian wilayah dakwah. Para wali songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat mempertimbangkan strategi wilayah. Beranjak dari sini, para wali songo yang dikenal ada 9 orang melakukan pemilihan wilayah dakwahnya tidak sembarangan. Kemudian yang kedua yaitu sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan Islam melalui pendekatan persuasif. Ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang keempat, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha untuk menghindari konflik. Kelima, berusaha menguasai kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan secara material maupun spiritual. Kemudian terdapat 6 metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran ilmu agama Islam ke daerah yang sama sekali kosong dari pengaruh Islam. Kedua, dakwah melalui jalur perkawinan atau keluarga. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan pesantren yang mula-mula digagas oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Keempat, dengan mengembangkan kebudayaan Jawa. Kelima, dengan menggunakan metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. Yang keenam, dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di tanah Jawa, para wali menggunakan politik untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu Wali Songo berperan sebagai pelopor penyebaran agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran agama Islam di berbagai daerah. Kemudian sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang yang ahli dalam bidang agama Islam. 4. Sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. 5. Sebagai pemimpin Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. 6. Sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. 7. Sebagai kiai yang menguasai ajaran agama dengan cukup luas. 8. Sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Kemudian strategi kebudayaan Wali Songo. Wali Songo mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka banyak mengadopsi kebudayaan dan tradisi lokal dan mengisinya dengan nilai-nilai agama Islam. Wali Songo bahkan sengaja mengambil instrumen kebudayaan lokal untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan
Berikut merupakan strategi budaya yang dikembangkan Wali Songo, antara lain yaitu wayang sebagai sarana membangun teologi dan konstruksi sosial. Wayang merupakan salah satu kebudayaan Hindu-Buddha yang mengadopsi Wali Songo sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Bahkan kesenian rakyat tersebut dikonstruk Wali Songo dengan teologi Islam sebagai pengganti dari teologi Hindu. Sampai saat ini, pakem cerita asli pewayangan masih merupakan kisah dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu. Wali Songo mengadopsi kisah-kisah tersebut dengan memasukkan unsur Islam dalam plot cerita tersebut. Pada prinsipnya, Wali Songo hanya mengadopsi instrumen Hindu berupa wayang dan memasukkan nilai Islam untuk mempertimbangkan filsafat dan teologi Hindu, dan tentunya juga teologi Buddha yang terdapat di dalamnya. Wali Songo juga menggunakan kesenian wayang untuk membangun konstruksi sosial, yakni pembangunan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Kemudian yang kedua, kreasi seni Islam bernuansa budaya lokal. Jika dilakukan inventarisasi secara intensif, maka akan dikembangkan banyak bentuk kreasi budaya Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo dalam rangka menyesuaikan budaya dengan masyarakat setempat. Dari sisi kesenian, kita dapat mencatat kreasi Wali Songo yang berupa tembang macapat, lagu-lagu pujian keagamaan, lagu dolanan, dan berbagai bentuk permainan untuk anak-anak dan remaja. Wali Songo mengembangkan lirik dan tembang-tembang macapat yang sudah dikenal dan berkembang luas di masyarakat. Hanya saja Wali Songo memberikan nilai-nilai Islam dari isi tembang tersebut. Yang ketiga yaitu tradisi selamatan. Kebudayaan Islam di zaman Wali Songo masih ada hingga kini, yaitu selamatan. Selamatan merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh alam. Tradisi ini dulunya dilakukan oleh orang yang menganut paham animisme dan dinamisme. Di masa sekarang, selamatan masih dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk persembahan doa untuk roh nenek moyang yang dilakukan pada bulan Ruah atau bulan Syaban. Cukup sekian materi yang saya paparkan mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Wali Songo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.